Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Programmer Copas. Seperti sebelumnya, saya ingin meminta maaf dulu apabila ada suara-suara aneh terdengar ya, karena saya lagi di kampung. Oke, mohon dimaklumi ya. Selanjutnya, saya juga ingin meminta kepada teman-teman yang menonton video ini untuk subscribe agar YouTube ini lebih bisa berkembang ya ke depannya, karena semakin banyak yang subscribe maka perkembangan sebuah channel akan lebih baik juga. Mari kita berkembang bersama-sama. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi, yaitu microservice, Laravel, Golang, API Gateway. Oke. Berhubung materi sebelumnya adalah API, maka ada baiknya juga ya kita praktekkan sedikit tentang cara penggunaan API di microservice ya teman-teman. Dan adapun stack yang akan kita gunakan yaitu Laravel dan Golang, dan kita akan ada plus API Gateway ya teman-teman, seperti itu. Karena saya bertanya ya di komunitas, silahkan lihat di komunitas YouTube Programmer Kopas. Di situ saya buat upload gambar apa-apa saja yang ingin saya buat, dan di komentar ada yang menjawab untuk microservice saja. Jadi berhubung ya, ada hubungannya dengan materi sebelumnya, maka itu akan lebih baik sih. Oke ya teman-teman, baiklah, kita masuk ke materi. Apa itu microservice? Jadi sebelum masuk ke praktiknya ya, kita bertanya dulu, apa itu microservice? Microservice berarti membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil dan saling terhubung. Microservice memungkinkan tiap fitur pada aplikasi mengalami pengembangan tersendiri. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada sebuah aplikasi yang biasanya kita ngoding di satu aplikasi besar, sekarang dengan microservice kita memecahnya menjadi sebuah layanan yang kecil, misalkan service A, service B, service C, dan ketiga service ini akan saling terhubung nantinya. Itu ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Oke, next. Kenapa kita memakai microservice? Selalu ada pertanyaannya, kenapa kita harus memakai microservice? Ada 4 poin di sini. Yang pertama, independen antar service. Jadi misalkan service A, service B, service C, service D, karena mereka beda-beda service, maka setiap service itu independen. Yang awalnya monolitik itu satu service aja tapi besar ya, nah sekarang dipecah-pecah dan akhirnya independen antar service. Yang kedua adalah error isolation. Misalkan ada error di service A, service B, C, D, dan seterusnya, itu tidak akan terdampak errornya karena yang error itu di service A. Seperti itu ya. Itu makanya ada error isolation. Berbeda dengan yang monolitik. Satu service rusak, maka seluruh servicenya ikut rusak ya, maksudnya seluruh programnya ikut rusak karena mereka berjalan di satu tempat. Nah, berbeda kalau microservice itu dia ada service A, B, C, D, seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah stack teknologi bisa dipilih-pilih. Karena mereka sudah independen, service A, B, C, D itu bisa memilih teknologi yang akan digunakan. Misalkan service A pakai Go, service B pakai Node.js, service C pakai Laravel, seperti itu bisa. Atau beda database, ini pakai Postgre dan yang B pakai MySQL, begitu ya, untuk misalkan database. Itu ya, teknologinya bisa dipilih. Itulah kenapa kita memakai microservice, karena teknologinya bisa dipilih. Selanjutnya, scalable. Karena sudah independen antara service A, B, C, D, itu mudah scalable-nya karena servernya beda, penempatan DB-nya beda, makanya bisa scalable.
bisa lebih besar lagi, seperti itu ya teman-teman. Berbeda dengan yang monolitik itu, ketika datanya udah jutaan, maka scalable-nya mungkin akan agak lebih susah, seperti itu ya teman-teman. Semoga mudah dipahami. Selanjutnya API Gateway, karena tadi di awal ada API Gateway, saya ingin menjelaskan sedikit tentang API Gateway. Apa itu API Gateway? API Gateway adalah server yang merupakan titik masuk tunggal ke dalam sistem. API Gateway bertanggung jawab atas perutean, permintaan, komposisi, dan terjemahan protokol. Jadi API Gateway itu semacam jembatan, satu jembatan khusus yang misalkan ada service A, B, C, D, itu ketika ingin diakses itu akan melalui jembatan itu. Jadi dengan API Gateway kita hanya perlu satu rute untuk mengakses misalkan ribuan service ke belakangnya atau 100 service ke belakangnya. Seperti itu teman-teman, fungsi dari API Gateway. Jadi satu titik tunggal lah, seperti itu. Semoga dipahami ya maksud dari API Gateway ini. Selanjutnya, kenapa kita memakai API Gateway? Ada 3 poin kenapa kita memakai API Gateway. Pertama, satu jalur tunggal yang mempermudah klien. Jadi misalkan ada klien yang ingin mengakses website kita atau API kita, dia tidak perlu satu-satu service. Misalkan service A diakses beda server, service E beda URL, beda server, begitu ya. Cukup dengan ada API Gateway di depannya, maka semuanya diakses lewat API Gateway, dan service-service di belakangnya itu menuju ke API Gateway-nya, dan si klien itu tinggal akses API Gateway, seperti itu ya. Itu selanjutnya, manajemen API yang banyak lebih mudah ya. Dengan API Gateway kita bisa memanage misalkan service A, B, C yang banyak itu dengan lebih mudah, karena kita tinggal merutekan di satu titik, seperti itu ya teman-teman. Authentication-nya di satu titik ya, karena kita memakai API Gateway, autentikasinya cukup di API Gateway-nya. Yang service A, B, C, D tidak perlu lagi di autentikasi, langsung aja di API Gateway-nya, karena pintunya cuma satu ya, melalui API Gateway. Seperti itu ya teman-teman. Itu kelebihan atau kenapa kita memakai API Gateway. Oke ya, semoga mudah dipahami. Selanjutnya yang akan kita buat ya, karena kita akan sedikit praktek tentang microservice, jadi saya akan sedikit berikan gambaran alur yang akan kita buat ya, seperti ini ya. Pertama, kita punya user merchant, nanti itu anggaplah ini usernya Android kah atau iOS kah, ngakses API kita. Dia misalkan nembak API Gateway yang kita punya, URL yang sudah disediakan tadi yang satu titik itu. Di situ kita sediakan 2 endpoint ya. Yang pertama get merchant dan get semua toko, itu ya, anggaplah seperti itu. Di sini bukan user atau merchant, tapi super admin dan merchant, seperti itu. Jadi ada 2 role yang berbeda nanti ya teman-teman. Selanjutnya kita punya service yang namanya merchant. Ini simple aja, nge-get merchant aja. Dan yang ke service kedua namanya toko. Jadi si merchant ini nantinya itu butuh detail dari tokonya berdasarkan merchant. Anggaplah seperti itu ya nanti teman-teman. Walaupun yang akan kita buat nanti simple banget, simple, tapi dengan ini akan memberikan kalian gambaran bagaimana microservice itu dibuat ya teman-teman. Di toko ini sendiri ini ada 2 endpoint. Yang pertama get detail toko yang cuma bisa diakses dari merchant ya. Itu nantinya prosesnya seperti itu ya. Get detail toko ini cuma diakses dari merchantnya. Ada satu lagi get all toko by super admin, nanti itu
diakses dari gateway-nya. Satu tadi dipanggil dari merchant, maksudnya dibutuhkan oleh merchant. Satu dipanggil langsung ke API gateway. Seperti itu ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Jadi anggaplah get merchant ini nanti kita misalkan nembak API get merchant itu nanti ada detail tokonya seperti itu. Jadi merchant ini namanya siapa, ada detail tokonya, seperti itu ya. Simple aja sih sebenarnya, tapi ini akan memberikan gambaran buat teman-teman bagaimana cara kerja dari microservice ya. Oke, kita langsung ke praktek saja ya teman-teman, agar mudah dipahami. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah di Visual Studio Code. Di sini saya punya 3 folder yang seperti tadi yang di gambaran desainnya itu ada API Gateway, ada Merchant, ada toko ya. Di toko ini kita akan memakai Go ya sebagai bahasanya. Kan tadi itu dibilang bahwa itu bisa dipilih-pilih teknologinya, makanya saya pilih misalkan si toko ini pakai Go, si Merchant pakai Laravel ya. Si merchant pakai Laravel, sedangkan untuk API gateway-nya kita pakai Go lagi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yang mana kita akan bangun terlebih dahulu? Kita akan bangun terlebih dahulu itu adalah tokonya, karena si merchant kan butuh toko ya. Walaupun sebenarnya di dunia kenyataannya itu bisa berjalan bersamaan, yang penting ada kontrak API-nya. Tapi karena cuma saya sendiri yang kerja, maka kita mulai dari toko ya. Oke teman-teman. Oke, saya buka dulu toko ya. Oke ya teman-teman, kita sudah ada di service toko. Jadi seperti yang tadi gambarannya ya, yang ini kita akan buat 2 endpoint. Yang pertama itu adalah get detail toko dan get all toko ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita buat dulu. Oke, ini kan pakai Go ya. Kita buat dulu yang pertama itu, kita buat di satu tempat aja ya, biar dapat aja gambarnya dan lebih cepat aja. Dan kita nggak pakai DB ya, yang penting konsepnya kita tahu. Oke, pertama kita pakai function main. Buat teman-teman yang belum paham Go, mungkin bisa dipelajari di beberapa video yang lain yang menyediakan Go. Saya juga nantinya akan menyediakan video tentang Go ya, tapi nantilah setelah video di beberapa Laravel telah saya selesaikan, seperti itu. Oke, ini di satu file aja ya kita buat. Yang pertama tadi ada dia punya endpoint namanya get detail toko ya, detail toko, sorry. Oke, seperti ini. Yang kedua dia punya get all toko. Jadi kita nggak pakai best practice-nya, yang penting konsepnya jadi ya teman-teman. Apa yang kita ingin lakukan jadi, seperti itu. Oke, mohon maaf ya kalau ada suara-suara berisik, anggap aja background ya. Oke, kita udah buat ya get detail toko dan get all toko. Oke, sekarang kita buat dulu yang get detail toko. Anggaplah gini ya, nanti get detail toko itu anggaplah kita ngambil detail tokonya dari tabel atau dari DB yang menggunakan teknologi Postgre, anggaplah seperti itu ya. Kita buat ya. Pertama adalah W, seperti ini dulu. Lanjutnya HTTP sorry agak lambat ya, spawn writer, R pointernya, HTTP request ya.
Oke, isinya seperti ini. Jadi anggaplah kita ini sudah nge-get data ya, kita sudah nge-get data dari DB, kita sudah get data dari DB, mendapatkan detail toko ya, ini endpointnya ya. Selanjutnya kita balikan ya, kalau misalkan get detail toko ini di hit, kita akan balikan apa? Anggap aja kita kembalikan gini ya, JSON code W ya, baru encode lagi apa yang mau dikembalikan. Sekarang apa yang mau dikembalikan ketika get detail toko ini ditembak, seperti itu ya, atau di hit. Anggaplah kita ngembaliin detail tokonya aja ya, misalkan kita kan satu merchant itu nanti, anggaplah kalau merchant ini nembak, dia dapat tokonya ini siapa. Oke, kita buat aja map, saya udah pakai map ya, string dan string seperti ini. Oke, misalkan kita kasih key-nya apa, misalkan nama tokonya itu apa, kita kasih nama tokonya ini aja ya, sebagai simple aja, Aryadi Ahmad toko gitu ya. Kedua, satu lagi propertinya itu adalah jumlah produk ya, jumlah produk. Oke, isinya anggaplah 10 ya, anggaplah si toko Aryadi nanti ini punya jumlah 10. Nama tokonya Aryadi Ahmad, Aryadi Ahmad toko gitu misalkan. Nah, oke, seperti ini ya. Yang ini ya nanti yang akan kita kembalikan ketika get detail toko. Anggaplah si merchant tadi kan di hit get merchant, nanti service merchant nge-hit lagi ke toko untuk ambil tokonya dia apa, seperti itu gitu ya, anggap seperti itu. Selanjutnya kita set dulu ya, ini header set saya content value kalau nggak salah ya, content tipe, sorry, content tipe. Di sini application JSON ya, application JSON seperti itu. Oke, anggaplah seperti ini ya teman-teman. Sekarang get all toko font, atau udah deh, ini ya di bawah. Oke, sama aja, kita ambil aja yang ini biar cepet, tapi responnya aja yang beda. Oke, sedangkan yang ini kan nge-get all toko, anggaplah super admin mau tahu ada berapa sih toko yang pakai website saya misalnya gitu ya. Ya udah, kita map aja ya dia dalam bentuk array ya, slash map gini. Responnya kayak gini aja, misalkan ini ya, ya udah nama toko aja, nama tokonya misalkan ada tadi Aryadi, misalkan Aryadi Ahmad toko gitu ya. Oke, selanjutnya apa, jumlah produk, itu aja, dua aja ya propertinya biar cepet, karena ada dua lagi ya yang akan kita buat. Produk nya misalkan 10. Oke ya, satu lagi ya, kita copy. Oke, misalkan di sini Zulkifli toko misalkan, Kifli toko ya. Oke, jumlah produknya anggaplah 100 ya, 100. Sudah. Sekarang kita buat servernya. Di Go gampang banget ya buat server. Yang pertama kita buat dulu namanya varmax ttp new submax gini ya, baru max
handle functionnya ini. Pertama apa namanya, anggaplah get detail toko ya. Ya walaupun nanti biasanya kalau nge-get detail toko ada ID-nya, ya anggap aja lah nanti. Udah pokoknya kalau yang ini get, ini udah dapet nih tokonya seperti itu ya teman-teman. Sekarang anunya apa ya tadi, get detail toko. Oke, get detail toko. Nah ini ya, kita copy lagi untuk get all toko, get all toko ya. Oke, anggaplah seperti itu. Oke, all toko. Oke, baru kita fmt biar tahu ya URL-nya. Print line server running gitu, biar kelihatan ada lognya. Baru log fatal misalkan kurung http save dulu ya teman-teman, listen. Ntar dia nggak bisa muncul, agak berat ya. Itulah kalau banyak yang jalan ya di satu laptop. Agak lalot. Oke, bentar ya. Bentar. Save dulu. Oke, langsung aja ya, http. Oke, yaitu port berapa. Kalau yang ini kita kasih port 9000. Oke ya, portnya ini 9000, beda, anggaplah beda server nanti. Oke, selanjutnya Lemax seperti ini. Oke, kita sudah buat ya yang service yang satu, simple aja kayak gini ya. Ini sorry, mendapatkan all toko ya, semua toko. Oke, kita coba. Oke ya, kita go run main.go. Oke, bentar, ada yang salah. Dia keluar bentar. Oke. Ini ya. Oke, server running di port 9000 ya. Kita coba di Postman dulu. Oke, dan coba di Postman. Oke, localhost 9000. Namanya ini ya, get detail toko. Kita coba dulu apakah berhasil. Oke ya, jumlah produk 10 ya. Sekarang get all toko, kita coba. Kok hujan ya, kalau ada suara hujan karena memang hujan ya sekarang. Oke, sudah ya, simple seperti ini aja yang akan kita buat. Oke ya teman-teman, semoga ini mudah dipahami ya yang ini. Sekarang selanjutnya, karena kita sudah jadi tokonya, sekarang kita buat merchantnya, si penjualnya kayak gitu. Oke, kita ke Laravel merchant ya, yang ini. Oke. Oke, kita sudah di merchant ya. Sekarang kita buat service-nya. Oke. Sorry. Saya buat controllernya dulu ya. PHP artisan
make controller, namanya merchant controller aja, merchant controller ya. Oke, merchant controller, kita enter. Kalau suaranya tidak terlalu jelas, ya mungkin karena hujan ya. Hujan juga di sini. Kalau misalkan nanti hujannya deras banget, saya akan hentikan dulu ya videonya. Seperti itu. Biar kita bisa ngerekamnya lebih bagus suaranya kalau misalkan deras banget. Tapi kalau tidak, kita lanjut ya. Oke. Kita sudah buat ya. Kita sudah buat merchant controller. Sekarang kita ke merchant app. Ini ada kan merchant controller. Karena yang didesain tadi itu ya, si merchant service merchant itu punya satu endpoint namanya get merchant. Oke, kita akan buat get merchant. Get merchant. Kita buat metodenya, klik function get merchant ya. Seperti ini. Kita sudah buat metodenya. Apa yang kita lakukan, karena si merchant tadi ya, ini si merchant itu butuh toko, get detail toko, maka kita panggil si detail tokonya di merchant. Kita pakai ini aja, http. Kita pakai respon aja, respon dengan http get. Apa yang kita get adalah http ini localhost ya tadi ya, karena kita localhost, portnya adalah 9000, get detail toko ya. Oke, anggaplah seperti itu. Kita udah berhasil nge-get detail tokonya. Selanjutnya kita anggaplah seperti ini ya, si merchant nge-get detail tokonya, nanti digabungin tuh, anggaplah seperti itu ya. Kita buat sebuah variabel namanya namanya apa ya, merchant detail ya. Merchant detail sama dengan isinya itu nanti adalah array ya, kayak gini, bukan array sih, objek seperti ini. Yang pertama isinya itu adalah nama merchantnya, nama merchant ini ya, ini aja, nama merchant, isinya adalah tadi Aryadi ya, seperti itu ya, simple. Baru kita gabungin, anggaplah kita gabungin dengan yang detail toko tadi. Ya udah, nama toko misalkan, ini jangan lupa saya, nama ini kecil, nama toko, gabungin tadi tuh. Ya udah, kita ambil respon kita buat dulu variabel di sini, data sama dengan respon, kita ambil JSON ya, JSON dari ini. Seperti itu. Sekarang bukan respon lagi tapi data. Kita ambil namanya, nama ya, tadi di nama toko itu key-nya adalah nama. Selanjutnya jumlah produk, anggap seperti itu, jumlah produk. Diambil dari data jumlah produk ini ya tadi ya, kalau nggak salah. Kita lihat dulu di sini ya, jumlah produk. Benar seperti itu. Sudah.
anggaplah kita sudah berhasil nanti nembak merchantnya, kita dapatin merchantnya siapa berdasarkan siapa yang login nanti ya, seperti anggaplah seperti itu. Setelah itu kita balikkan kembalinya respon, bukan respon tapi return respon, JSON. Kita kembalikan merchant detail ya sebagai datanya, sama dengan 200 misalkan, seperti itu. Oke, seperti ini ya, kita sudah selesaikan ya. Oke, simple sekali, tapi ini akan menjelaskan proses tadi ya, microservice-nya. Kalau misalkan sudah dipisah-pisah nanti itu, maka kita gunakan API sebagai komunikasinya untuk bisa saling terhubung, seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Ini kita coba PHP artisan serve. Oke, kita tunggu ya. Oke. Oke, udah jalan. Sekarang kita coba di Postman. Kita buat satu lagi. Sorry, kita lupa routingnya. Kita buat dulu di API ya. Route get. Kita katakan dia namanya adalah merchant ya, merchant. Pakai S, lalu merchant controller di kelas, nama metodenya get merchant ya, yang tadi seperti ini. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba localhost ini 8000 ya, 8000. Nah ini get. Oke, API get merchant gitu ya teman-teman. Sekarang kita send, berhasil atau tidak. Agak lama ya. Agak lama kalau ngejalanin Laravel. Oke. Apa itu dia? 404 not found. Oh sorry, bukan get merchant tapi merchants. Oh ya, ini aja kita ubah ya. Anggaplah ini get merchant. Get merchant. Oke ya. Aduh. Get merchant. Oke, kita tes. Send lagi. Ya, hujan mulai agak deras juga. Anggap aja backsound ya. Anggap backsound. Oke. Agak lama. Oke. Apa dia bilang? Pilot connect to localhost for 9000. Oh iya benar, pilot karena kita nggak ngejalanin servernya. Oke, anggaplah tadi kan nggak jalan tuh server, sekarang anggaplah di production ya, kita sudah jalanin service dari tokonya. Udah, kita CD dulu ke toko ya. Oh, kita udah di toko, langsung aja go run main.go. Tunggu, oh ya, oke, server running. Sekarang kita ulangi lagi. Sending. Oke, udah lama. Oke, selesai. Jadi integrasi antar toko dan merchant itu sudah berhasil. Sekarang kita gunakan API gateway sebagai titik tunggalnya. Anggaplah nanti si merchant dan toko ini
dia cuma bisa komunikasi antar servernya mereka, jadi nggak bisa diakses dari luar seperti itu. Tapi kalau untuk mengakses si merchant dan si toko ini, itu harus melalui API Gateway. Nanti itu ada caranya ya, ada cara tersendirinya, tapi anggaplah seperti itu. Walaupun sekarang kita bisa nembak dari sini, tapi kalau secara konsepnya itu nanti antar service, antar mereka aja yang bisa berkomunikasi. Seperti itu ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Oke, agak berisik, ada suara motor ya. Ada suara motor. Oke, kita sekarang buat API gateway-nya. Oke, kita ke API gateway yang ini ya. Oke, kita sudah di API gateway. Kita sudah di API gateway. Sekarang kita buat berdasarkan yang tadi ya, yang ini. Si API gateway ini punya, kan tadi ini ya udah ada kan, kedua-duanya udah ada get all toko dan get merchantnya di sini, tinggal dihubungkan aja ke sini. Nah, kita nambahin middleware ya, kita akan nambahin namanya authentication, bahwa kalau mau akses merchant itu butuh autentikasi seperti ini. Itu kan biasanya kan seperti itu ya. Kalau misalkan kita pakai monolitik itu ada autentikasinya, bahwa yang bisa akses ini berdasarkan authorization-nya yang ini. Kita akan buat middleware sederhana agar terlihat semacam ini aplikasi nggak dipecah-pecah seperti itu ya, kayak bersatu lah. Oke, kita yang pertama adalah function ya, tentunya function. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah kita buat middleware merchant. Jadi dengan middleware merchant, misalkan URL ini cuma bisa akses si merchant ini, gitu ya. Kita buat middleware merchant sederhana ya, autentikasi sederhana lah seperti itu. Anggaplah middleware. Sekarang kita buat yang pertama adalah namanya adalah merchant middleware, anggaplah seperti itu, middle ya, middle. Oke, selanjutnya dia adalah next http oke, kembaliannya adalah http ya. Save dulu teman-teman, gak lama, save dulu ya. Ini karena udah banyak banget program yang berjalan. Oke, selanjutnya kita buat return func seperti ini. Oke, seperti ini ya middleware-nya. Jadi middleware-nya itu menangkap authorization seperti itu ya teman-teman. Ntar ada motor lewat ya. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi. Suara motornya udah lewat. Sekarang kita panggil, kita kasih, anggaplah kita kasih dia header ya, authorization kayak gitu ya. Udah r header get ya. Nanti namanya adalah authorization seperti itu, seperti ini ya. Baru kita simpan dia namanya var auto author ya. Ini ya udah, kita kasih validasi sederhana ya. Misalkan yang boleh ngakses ini adalah cuma merchant kayak gitu. If jika author sama dengan tidak sama dengan merchant, misalkan nanti isinya seperti ini ya, merchant. Ya udah, w aja, byte bukan gini, Anda tidak punya akses misalkan gitu.
ya, seperti itu. Sekarang merchant middle sudah. Sekarang kita buat middleware untuk sebentar, ini masih ada next, sorry, titik sort W dan R kayak gitu. Nah, sekarang kita buat middleware untuk super admin gitu. Nah, kita copy aja, nanti kita ganti aja isinya. Super, ganti aja super ya, super middle. Oke, organisasinya di sini adalah SU admin gitu. Anda tidak punya akses kayak gitu. Seperti itu kan biasanya. Nah, sekarang adalah yang sekarang get yang ini ya, yang get merchant dan get auto kok kita buat dulu ya. Metodenya func get merchant, iya, seperti ini. http writer r dan pointer http request. Oke, udah ya, gitu ya teman-teman. Sekarang kita buat isinya ya. Dia kan tadi nge-get data ya, kita nge-get data ngambil data dari tadi ya, dari toko yang get all toko dan dari merchant yang get merchant. Ya udah, kayak kita buat ya teman-teman. Pertama adalah respon ya, atau nggak usah, kita pakai aja respon, error kayak gitu, sama dengan http get ya. Kita panggil getnya adalah tadi ya, http titik ini localhost. Ini untuk yang get merchant host, berarti dia nanti itu adalah portnya 8000 ya tadi ya, 8000, namanya get merchant. Oke, kita sudah buat merchant. Ini anggaplah kita matikan aja errornya. Responnya datanya oke. Langsung aja outfill titik read all dari body, sorry respon ini respon body kayak gini, kayak gitu kan. Lalu kita ada datanya di sini, data ini aja, dengan baru kita kembalikan aja JSON aja, langsung JSON, karena kita sudah dapatkan data JSON. New encoder encode dari data, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita buat yang get all toko. Kita buat yang get all toko. Maaf ya kalau suaranya agak kurang karena hujan ya. All toko seperti ini ya. Ini tadi pornya berapa ya? Ini tadi 9000 ya. 9000, namanya get all toko, seperti itu. Udah sampai di sini. Oke ya teman-teman, sekarang kita buat servernya. Udah, kita max lagi, max sama dengan http sorry. Oke,
max titik. Oke, ini titik 2 aja ya. Oke. Handle function adalah isinya adalah merchant ya tadi ya, merchant ya, merchants. Lalu kita pakai yang tadi middleware-nya, apa nama middleware-nya? Merchant middle. Isinya adalah get merchant ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua lagi, isinya toko, misalkan ini toko ya, ini super middle ya. Super middle isinya adalah get al toko. Ya udah, kita jalanin dari http listen observe. Ini pornya 6000 aja. Selanjutnya max gitu. Udah selesai. API Gateway sederhana kita ya, sederhana ya, simple aja. Kita coba ya. Karena ini yang ini butuh, keduanya butuh tokonya jalan, butuh merchantnya juga jalan, seperti itu. Jadi kita jalanin ya. Kita buat satu lagi. Oke, cd apa dia, merchant ya, merchant. Oke, baru php artisan merchant. Artisan merchant. Sorry. Sorry. Oke, kita tunggu servernya jalan. Si toko juga udah jalan ya. Ini si toko udah jalan di sini. Sekarang kita tunggu serve dari Laravel-nya. Jadi anggaplah nanti itu ya, di production ya, kedua-duanya harus jalan. Server tokonya jalan, server merchantnya jalan, API gateway-nya juga jalan. Seperti itu. Jadi kayak kesatuan, tapi sebenarnya mereka berbeda-beda, tapi saling terhubung. Oke, kita coba ini. Go run clear aja ya, clear go. Nah ini biar ada penanda ya, sini kita kasih juga %t penilaian serve running. Oke ya, gitu ya. Go run main.go, kita jalanin. Apakah udah ke save? Belum ke save ya. Go run main.go. Sorry, ini belum, lagi salah lagi di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, servernya udah running. Sekarang kita tes di Postman. Ya, kita buat localhost 6000 merchants. Oke ya, merchant nggak sih di situ? Merchants, oke, merchants ya. Kita tes. Harusnya ada error ya kalau kita nggak pakai authorization, karena kita di sini ngasih dia middleware ya. Kita udah ngasih dia middleware bahwa yang bisa ngasih itu kalau authorizationnya itu adalah merchant, seperti itu. Send. Request. Anda tidak punya akses ya. Sorry, ini karena saya nggak nge-return di sini. Oke, kita return dulu ya semua. Return ya, seperti ini. Oke, kita jalanin ulang. Itu sudah ada tadi ya pesannya. Server running, dites, tembak, send. Anda tidak punya akses.
karena tidak punya akses ya. Ada pesannya kayak gini ya, Anda tidak punya akses. Sekarang kita kasih dia authorization ya. Nah, kalau ada authorization ini harusnya bisa. Namanya adalah, anggaplah nanti di sini adalah authorization dari si merchant ya, atau tokennya ya. Tapi kita kasih aja merchant di sini, merchant, gitu kan? Di sini dia butuh merchant. Oke, send. Kita send. Oke. Oke, kita lihat dulu ya apa ya yang masalah. Ini nggak ada API-nya ya. Oke, API get. Sekarang kita kayaknya ini butuh di decode dulu sih. Kita buatin dulu ya. Seperti punyanya type struct, kan type apa ini, merchant, bukan merchant. Kita buatkan di sini aja struct. Pertama itu ada nama, string, kita isikan JSON. Ini adalah nama, copy, ini nama toko ya, nama toko, apa yang kita isikan di, kita lihat dulu ya, apa yang kita isikan di merchant. Saya lupa bentuknya seperti apa tadi. Nama toko, jumlah produk. Nama toko, jumlah produk. Oke, benar. Jumlah produk. Kita kasih jumlah produk. Oke ya. Type merchant. Oke. Jadi kita JSON Amarcel dulu. JSON Amarcel dari data ke kita buat dulu satu variabel lagi, apa ya, merchant lah ya, merge ini dengan merchant yang ada di atas. Ini belum ada var-nya, nggak bisa. Coba merge, di sini adalah merge. Kita jalanin ulang ya, clear. Coba kita send. Agak lama ya. Agak lama. Kita coba. Masih belum bisa. Kita lihat dulu ya. Amers. Data ini
kita lihat dulu ya, FMT. Print line string, kita lihatlah isinya dari data. Oke, kita coba. Ya, apakah berhasil ngambil data dari si merchant ya. FMT. Oh, sorry. Astaga. Saya salah nempatinnya. Harusnya di sini ya tadi. Kita coba ya. Sorry. Ini hapus dulu. Sorry. Coba lagi ya. Kita coba lagi. Salah tempat tadi, sorry. Oke. Server running. Send. Kita lihat apakah berhasil. Berhasil kan ya teman-teman, udah berhasil ya nampilin datanya. Kita melalui API Gateway nembak merchant, kita dapat data dari service merchant, padahal kita nembak dari API Gateway. Itu ya, kita nembaknya dari satu titik seperti itu. Itulah fungsi dari API Gateway. Kita coba lagi yang get all toko ya. Kita coba get all toko, kita buatkan sama aja. Ini ya. Tapi ini toko aja, kita kasih dia toko. Kita butuh ini. Toko, nama toko. Ini aja. Nama ya. Ini jumlah produk yang tadi seperti ini. Baru kayak gini lagi, sama aja prosesnya. Kita ganti ini adalah toko, ini adalah toko ya, dan di sini adalah toko, di sini adalah toko, gitu ya. Kita coba, kita clear, go run main.go lagi. Salah. Ini ya. Oke, kita coba yang get all toko. Itu nembak URL-nya adalah toko. Send. Kita send ya. Anda tidak punya akses ya. Oke, karena aksesnya salah, harusnya SU admin ya. Tadi SU admin. Kita send. Oke. Jumlah produk. Oke. Kayaknya salah karena gini ya harusnya. Kita jalanin ulang.
kita send. Berhasil kan ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman, kita berhasil membuat API gateway, kita berhasil membuat service toko, service merchant, API gateway sebagai satu titik jalurnya ya, agar bisa saling terhubung. Kita juga berhasil mengkomunikasikan dua teknologi berbeda, Golang dengan Laravel ya, seperti itu ya, Golang dengan PHP, seperti itu. Oke ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Sangat dimohon untuk subscribe ya channel ini biar lebih berkembang lagi, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar ya, ada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.